Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Arka adalah anak yang jenius, terutama dalam bidang matematika. Selalu mendapat juara umum saat SD dan SMP, juga saat SMA. Dia ikut akselerasi, sehingga dia hanya 2 tahun mengenyam bangku SMA. Saat lulus, dia diterima di universitas negeri terbaik. Berbeda dengan Arka, Ayu adalah anak yang biasa saja di bidang matematika. Namun dalam bidang seni dan olahraga, dia nomor 1. Tapi orang tuanya tak menganggapnya istimewa. Baik Bu Ros dan Pak Herlambang, mereka berdua merasa sudah adil pada anak-anaknya. Padahal kenyataannya tak begitu. Kamunya aja kali baperan. Mama ngerasa mama udah adil kok sama kalian, ucap Bu Ros. Iya yuk, kita juga sayang kok sama kamu. Tapi ngalah lah. Abangmu mau jalan-jalan sama pacarnya, maklumlah. Dulu dia mana pernah pacaran, belajar mulu, ujar Pak Herlambang. Iya, sekarang kan abangmu udah kerja, jadi biarlah dia merasakan yang namanya jatuh cinta. Iya benar, kamu harus ngalah. Lagian ngapain rajin-rajin amat sih? Kampus swasta mah lulus tetap aja, susah jadi bos. Ledek Arka. Ayo naik pitam. Dia ambil garpu di meja makan dan ia lemparkan ke Arka. Arka berteriak, "Ayo, apa-apaan sih kamu?" Tanya Bu Ros. Dia kan yang mulai. Lalu dengan cepat Ayu mengambil kunci motor dan pergi. "Pergi sana kamu, dasar baperan," teriak Arka. Bu Ros langsung melihat bekas lemparan garpu di pipi Arka. "Kamu gak apa-apa sayang?" "Gak apa-apa kok Ma." Sementara Ayu, sepanjang jalan ia hanya menangis dengan perasaan kesal. Padahal dia kuliah mendapatkan beasiswa, tapi Ayu dipandang sebelah mata hanya karena jurusan yang ia ambil adalah seni tari. Bulian dan sindiran selalu ia dapatkan di rumah dan dilontarkan baik dari papanya, mamanya, maupun abangnya. Memang hari ini nasib apes sedang berpihak padanya. Dosen yang menjanjikan bimbingan pukul 10 pagi tiba-tiba memberitahukan kalau bimbingan akan dimulai pukul 3 sore. Karena malas balik lagi, akhirnya Ayu memutuskan untuk nongkrong di kantin sambil mempelajari skripsinya. Sambil menunggu jam 3, ia membuka akun kameranya untuk sekedar mengusir kejenuhannya. Baru saja membuka, di beranda langsung muncul akun Arka yang memposting fotonya yang sedang sarapan tadi pagi. Di dalam foto juga ada mama dan papanya. Arkan membubuhi caption, "Bahagianya punya orang tua seperti kalian. Hanya orang yang gak bersyukur aja yang kurang ajar sama kalian." Tak hanya satu foto, Arka memposting 5 foto. Isinya adalah ia dan mama papanya, tak ada foto dirinya. Di kolom komentar pun mama papanya berkomentar, "Sehat selalu ya nak. Terima kasih nak, papa bangga sama kamu." Mata Ayu panas melihat semua itu. Ayu sering memposting foto keluarga mereka. Bahkan Ayu pun menandai akun kedua orang tuanya dan juga abangnya. Namun jangankan di komen, di like pun tidak. Sebenarnya yang salah ini aku apa mereka sih? Gumam Ayu. Ayu berusaha menahan tangis. Karena di kantin banyak mahasiswa-mahasiswi yang sedang menunggu dosen untuk bimbingan. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Ayu memulai bimbingannya dengan dosen pembimbingnya, Bu Ratna. Ayu sangat serius dalam bimbingan skripsinya, karena targetnya adalah lulus dengan predikat terbaik. Saking seriusnya, sampai tak terasa azan maghrib berkumandang. "Kamu kenapa? Ada masalah yuk?" Ayu yang mendengar perkataan itu dari dosen baik hati seperti Bu Ratna langsung menumpahkan air matanya. Melihat Ayu menangis, Bu Ratna segera memeluk Ayu.
Gak apa-apa, nangis saja, biar perasaan kamu lega. Kalau udah lega, kita sholat dan ceritain masalah kamu ya. Ayu pun mengangguk. Ia segera beranjak dan ambil wudhu untuk melaksanakan sholat. Jadi seperti itu. Iya Bu, aku kan juga anak mereka. Tapi mereka selalu utamain kakak aku. Aku yang harus ngalah. Mereka anggap udah adil, nyatanya enggak kan? Ayu segera merogoh tasnya dan mengambil gawainya. Nih, ibu periksa pesan WA dari mereka bertiga, ucap Ayu sambil menyodorkan gawainya. Bu Ratna menerima dan melihat pesan satu persatu dari kedua orang tuanya dan kakaknya. Dan mata Bu Ratna terbelalak. Kamu itu memang main, gak bimbingan. Bisanya cuma bohongin orang tua saja. Pesan dari mamanya, sedangkan pesan dari papanya. Kamu di mana? Masa bimbingan sampai malam? Cobalah contoh abangmu yang gak neko-neko selama sekolah dan kuliah. Sedangkan Bang Arka, aku bilang juga apa? Pasti main kan? Mana ada bimbingan sampai malam? Emang dasar sampah, gak usah sok nyamain jadi barang branded. Ibu lihat kan? Padahal aku udah kirim foto ibu lagi bacain skripsiku. Tapi mereka gak percaya. Kamu jangan lemah yuk. Kamu harus buktiin ke mereka kalau kamu itu bisa dan sukses. Pasti Bu, Ayu bakal lakuin ini. Makanya ibu jangan bosan kritik skripsi aku ya. Iya pasti. Banyak berdoa aja ya. Karena sudah jam 8:30 malam, Ayu pun pamit pulang. Sebenarnya ini pertama kali Ayu pulang malam. Tapi tak apa, toh mau pulang jam berapapun ia akan selalu dimarahi. Saat dalam perjalanan, gawe Ayu terus berdering. Karena terus berbunyi, Ayu merasa risih. Halo Ma, di mana kamu? Jam segini belum pulang. Hah? Kalau kamu yang pergi, gak masalah. Mama sayang sama motornya. Bentak Kuros dari seberang sana. Perkataan mamanya tadi serasa menusuk ulu hatinya. Dia matikan teleponnya dan ia taruh gawainya di saku. Karena tidak tepat, akhirnya gawainya jatuh dan Ayu tak menyadari itu. Kenapa punya orang tua kok gitu? Punya kakak kok gitu? Aku benci. Aku mau orang tua yang sayang sama aku. Aku mau diperhatiin. Aku benci mereka. Aku gak mau pulang. Ayu terus menangis sambil menyetir. Sampai Ayu merasa jalanan lenggang dan sepi. Dan kondisi jalanan sangat gelap. Kok gelap? Kok sepi? Perasaan tadi terang sama rame deh. Tapi dengan cepat ia tepis. Mungkin karena malam, jadi jalanan sepi dan gelap. Ayu terus memacu motornya. Hingga ia merasakan motornya tak enak dipakai jalan. Ayu menyadari kalau itu tanda-tanda. Bocor. Ayu menghentikan motornya tanpa mematikan mesinnya. Karena emang jalanan sangat gelap. Ayu cek ban depan dan belakang. Ternyata dua-duanya bocor. Kenapa harus bocor sih? Mana sepi lagi? Ucap Ayu yang mulai kembali menangis. Terpaksa Ayu menuntun motornya sampai menemukan tukang tambal ban. Ayu kesampingkan rasa takut luar biasanya demi menemukan tukang tambal ban. Hingga dari kejauhan, Ayu melihat sinar lampu berwarna kuning. Ayu senang dan berharap itu tukang tambal ban. Ayu semakin mempercepat mendorong motornya. Dan benar saja, itu tukang tambal ban. Permisi Pak, Bu. Dua orang yang tengah menonton TV menengok ke arah Ayu. Ayu terkejut karena dua orang itu berwajah sangat pucat. Kenapa Neng? Ucap bapak-bapak menyeringai. Ayu bergidik ngeri melihat ibu dan bapak yang tengah duduk. Motor saya ban depan sama belakangnya bocor Pak. Bapak masih ngelayanin tambal ban kan? Aduh gimana ya Neng? Sudah malam soalnya. Saya mohon Pak, tambal ban motor saya bakal bayar lebih gede kok. Ya udah Neng duduk dulu. Nama saya Siti, itu suami saya Engkus. Neng siapa? Dari mana? Kok malam-malam masih di luar? Saya Ayu Bu, tadi saya habis dari kampus, bimbingan skripsi. Walah, sampai malam. Bahaya buat kamu loh, kalau pulang malam. Ayu hanya menanggapi dengan tersenyum. Lalu Ayu merogoh kantongnya untuk mengambil gawai. Namun yang ia cari tak ada.
Ia raba seluruh kantongnya, namun ia tidak temukan gawainya. Ia periksa di dalam tas, gawainya pun tak ada. Wajah Ayu memucat. Ia bisa melihat bagaimana nanti kedua orang tuanya memarahinya saat tahu gawainya hilang. Apa tadi jatuh pas habis mama telepon ya? Tak terasa air mata mengalir. Udah dikira main, dimarahin karena motornya dipakai sampai malam. Sekarang HP hilang, mending gak usah pulang sekalian. Gumam Ayu di dalam hati. Melihat Ayu menangis, Bik Siti mendekat. Kenapa, Neng? Ayu mengangkat wajahnya dan menghapus air matanya. Bu, saya boleh nggak tidur di sini semalam aja? Loh, ya nggak apa-apa, Neng. Ayu terdiam. Ia bingung ingin bermalam di mana. Karena pulang pun omelan dan cacian yang akan ia dapat. Bahaya tidur di sini, mending kamu nginep di rumah ibu, nggak jauh kok dari sini. Ucap Bu Siti sambil mengelus tangan Ayu. Dingin sekali rasanya. Bener, Neng, lagian ini sudah malam, rawan kriminal kalau perempuan bawa motor malam-malam, ucap Pak Engkus. Tapi saya nggak ngerepotin kan? Sama sekali, enggak kok. Ya sudah, bawa tasmu. Pak, kami duluan ya. Iya, hati-hati. Ayu dan Bu Siti berjalan menuju arah belakang kios tambal ban. Perlahan jalan yang mereka tempuh semakin terang dan jalannya mulus. Kok terang? Jalannya juga bagus. Perasaan tadi semua gelap deh. Gumam Ayu dalam hati. Gak usah heran, orang yang lagi emosi itu biasanya gak perhatiin sekitar. Ayu kaget. Bu Siti berucap seperti itu, seolah Bu Siti tahu apa yang sedang dirasakan oleh Ayu. Semakin lama terlihat sebuah perkampungan yang terang dan ramai. Bu, ini kampung siapa? Ini kampung ibu, Neng. Kok malam masih rame ya? Anak-anak masih pada main. Begitulah hidup di kampung, Neng. Anak-anak senang bermain di malam hari. Kamu kan tinggal di perumahan, pasti sepi terus ya. Saat mereka berdua menginjakan kaki di kampung Bu Siti, semua yang sedang bermain, mengobrol dan bermain gitar mendadak terhenti. Semua menepi, semua memandang dingin ke arah Ayu. Bu, kok pada ngeliatin aku? Namanya baru lihat orang asing datang, Neng. Tak lama seorang wanita parubaya datang menghampiri mereka. Dan saat itu pula Ayu mencium aroma melati yang semerbak. Siapa itu, Bu? Tanya wanita itu. Ayu, kenalan, ini ibu kepala dusun di sini, namanya Bu Wija. Saya Ayu, Bu, saya mau bermalam di rumah Bu Siti. Ucap Ayu seraya meraih tangan dan mencium punggung tangan Bu Wija. Sopan sekali ya, tak seperti manusia-manusia yang lain. Lalu Bu Siti terlihat berbisik pada Bu Wija. Rona wajah dingin kini berubah menjadi wajah yang hangat pada Bu Wija. Semoga betah ya, Neng, di sini. Anak-anak yang semula diam kembali bermain. Begitu juga warga yang lain kembali melanjutkan aktivitasnya. Yuk lanjutin lagi, rumah ibu nggak jauh kok, kamu pasti capek kan? Ayu mengangguk dan kembali melanjutkan perjalanan. Ayu, kamu bisa tidur di kamar depan. Makasih ya, Bu, udah izinin aku nginep di sini. Besok pagi saya langsung pulang kok. Bu Siti membelai kepala Ayu. Gak usah buru-buru, Neng. Anggap aja ini rumahmu. Lagian buat apa pulang kalau hanya bisa buat kamu sedih? Benar juga, untuk apa aku pulang? Paling mereka seneng aku gak ada. Mereka kan cuma khawatir motornya doang, ucap Ayu. Bu Siti tersenyum. Kamu istirahat ya, Neng, ibu mau bikin makanan buat kamu. Duh, Bu, aku bantuin aja ya. Gak usah, kamu istirahat saja. Bu Siti berlalu dan menuju ke arah belakang. Sementara itu, gimana, Pak? Diangkat enggak? Tanya Bu Ros. Enggak, Mah, ucap Pak Herlambang sambil menutup telepon. Si Ayu ini emang nyusahin aja kerjaannya, ucap si Arka. Hari semakin malam, namun Ayu belum juga pulang. Perasaan marah yang semula membara di dada Bu Ros dan Pak Herlambang perlahan hilang. Pak, udah jam 1 gini kok, Ayu belum pulang ya? Biasanya kan dia nggak gini. Mungkin nginep di rumah temannya kali, Mah.
Tapi kalau nginep dia biasanya bilang, ini mah enggak. Pak Herlambang hanya menghela nafas. Sementara itu Arka di kamar tengah tertidur pulas. Bukan sedih, justru ia senang Ayu tak ada. Jadi perhatian orang tuanya bisa fokus pada dirinya. Meski Arka anak yang jenius, sikapnya tak sehebat prestasinya. Ia adalah anak yang arogan, keras kepala dan suka menghina, terutama pada Ayu. Yang membuatnya tambah besar kepala adalah orang tuanya selalu membelanya. Itu yang membuat ia merasa kalau ia adalah anak kesayangan. Terdengar suara jendela diketuk. Arka mendengar, namun ia tak menghiraukannya. Terdengar lagi suara ketukan jendela, namun ini lebih keras. Ih, siapa sih? Ia menyipak selimutnya dengan kasar lalu berjalan menuju jendela. Saat ia sipak kordenya, ternyata itu Ayu. Ayu berdiri dengan wajah cemas. Bang, buka bang. Ya elah, aku kira apaan, ganggu aja kamu. Arka menutup kordenya dan kembali ke tempat tidur. Jendela terus diketuk, namun Arka tak menghiraukan. Biarin aja kamu, sana tidur di luar, paling sama setan. Lampu kamar mendadak mati. Arka yang takut gelap sangat panik. Mah, Pah, ucap lelaki berusia 23 tahun itu. Tak ada jawaban. Rasanya sangat sunyi dan sepi. Lalu tiba-tiba, Bang Arka, Bang Arka. Terdengar suara setengah berbisik memanggilnya. Buka bang, buka. Sampah ini mau masuk bang. Antara rasa kesal dan takut, akhirnya Arka hendak menghampiri kembali jendelanya. Ia raba-raba meja untuk mencari gawainya. Setelah ketemu, Arka menyalakan senter dari HP-nya. Namun pada saat ia berbalik dan mengarahkan senter, Arka nyaris pingsan saat melihat apa yang ada di sorot senternya. Sosok menyeramkan berbalut kain kafan kotor. Wajahnya adalah wajah Ayu, namun sangat pucat dengan bola mata berwarna putih. Tenggorokan Arka tercekat. Rasanya sulit sekali untuk berteriak. Dan lalu makhluk itu melayang ke arahnya. Makhluk itu menyeringai dan seketika Arka jatuh pingsan. Sementara itu Ayu yang baru saja selesai makan segera pergi tidur. Namun saat hendak pergi tidur, ia mendengar suara keramaian di luar. Ia bangun dan membuka jendela yang ada di samping tempat tidur. Ia lihat di luar sangat ramai. Semakin banyak yang beraktivitas di luar. Padahal ia lihat jamnya sudah menunjukkan pukul 9 malam lewat 5 menit. Dengan cepat ia pergi keluar kamar. Namun saat membuka pintu kamar, Ayu terkejut bukan main. Ia melihat pocong tergantung di atas dengan posisi terbalik. Seketika Ayu berteriak sambil menutup matanya. Yuk, Ayu, hai, kenapa? Ayu membuka matanya saat bahunya ditepuk. Ternyata itu Ibu Siti. Saat itu dia melihat kalau makhluk yang tadi ia lihat tak ada. Tadi aku lihat pocong, Bu. Bu Siti tersenyum. Kamu kecapean, Neng, jadi halusinasi kamu parah. Ayu terdiam. Iya kali ya, Bu, ditambah capek pikiran juga. Bu Siti membelai rambut Ayu dan seperti biasa, Ayu merasakan tangan Bu Siti sangat dingin. Mau ikut keluar? Ayu mengangkat wajahnya, matanya berbinar. Boleh Bu, tentu boleh dong. Ayo sini. Ayu keluar rumah dan ternyata keadaannya lebih ramai dari yang ia lihat di jendela. Bu, ramai banget. Bu Siti menggendeng Ayu dan mengajaknya pergi ke pasar malam. Meski tangan Bu Siti dingin sedingin es, Ayu hiraukan itu semua. Karena perlakuan Bu Siti dan Pak Engkus padanya justru hangat. Saat sampai, mata Ayu berbinar melihat pasar malam yang sangat ramai. Banyak sekali wahana permainan dan tukang jajan. Wah, ramai banget, Bu. Kamu mau jajan apa? Atau mau naik apa? Gadis berusia 20 tahun itu mengedarkan pandangannya ke sekitar. Aku mau jajan cimol itu, Pak, kayaknya enak.
Bu Siti dan Pak Angkus mengantar Ayu ke tukang cimol. Namun saat hendak membeli, Ayu bergidik ngeri saat melihat tukang cimolnya sangat pucat dan tanpa ekspresi. Tidak, bukan hanya tukang cimol. Meski ramai, semua pengunjung di sana semuanya berwajah pucat dan tanpa ekspresi. Mau naik komedi ombak? Ayo Bu, mau. Lalu Ayu, Bu Siti dan Pak Angkus pergi ke loket karcis dan menaiki wahana itu. Ayu nampak sangat senang sekali. Dia berteriak saat wahananya bergerak naik turun. Duh, sial, malah nyasar ke hutan lagi, ucap tukang kebun. Tukang kebun mendengar suara teriak seorang wanita dan suaranya dekat. Apaan tuh? Masa ada orang di tengah hutan gini? Gumam tukang kebun. Karena suara itu terus ada dan berteriak, tukang kebun itu menghentikan langkahnya. Saat ia menengok ke atas, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Buros terbangun karena merasa sangat haus. Ia beranjak dari kasurnya dan keluar kamar. Baru saja beberapa langkah dari pintu kamar, ia mendengar suara dentingan sendok yang berada di dapur. Siapa malam-malam gini di dapur? Dia berjalan dengan cepat dan saat sampai di dapur, ia terkejut karena melihat ada Ayu di sana. Ayu, kamu udah pulang? Jam segini, dari mana aja? Ucap Buros dengan emosi. Tapi Ayu hanya diam, ia hanya tertunduk dan memainkan sendok. Ayu memukul sendok itu di atas meja makan. Ayu, dengar mama enggak? Ayu membanting sendok itu ke lantai. Aku pulang juga tetap dimarahin kan, dimakikan. Buros mengerutkan dahinya. Ngomong apa kamu? Kalau Bang Arka yang pulang sampai pagi, enggak akan mama omelin kan? Ayo, ngomong apa kamu? Gak usah ngomong yang aneh-aneh. Udah bagus kamu gak mama hukum. Mama dan papa emang gak adil. Aku ini anak mama dan papa bukan. Kamu. Lampu tiba-tiba padam. Ayo, ayo. Lalu Buros merasakan pundaknya disentuh oleh tangan yang sangat dingin. Bulu kuduk Buros seketika meremang. Bau amis menyeruak ke indera penciumannya. Suara isakan tangis memenuhi ruangan. Ayo, apa-apaan kamu? Jangan main-main di malam begini. Mas, Arka. Namun semua sunyi, tak ada jawaban. Ayo, kamu ngerjain mama, hah? Anak macam apa kamu? Dan tiba-tiba lampu menyala. Ayu berada di depan Buros. Namun saat Ayu mengangkat wajahnya, mata Buros serasa ingin loncat. Anak macam apa? Aku bukan anak mama. Ucap Ayu menyeringai dengan mulut yang mengeluarkan darah hitam. Rongga mata Ayu bolong dengan wajah yang dipenuhi darah. Dan semakin lama tubuh Ayu berbalut kain kafan, kotor dan kumal. Ikut aku yuk ma. Buros merasa badannya kaku. Jangankan lari, bergeser pun tak bisa. Jangan, jangan. Mah, bangun mah. Buros rasa pipinya ditepuk-tepuk. Buros bangun dengan kaget. Sinar matahari yang masuk melewati jendela menyilaukan pandangannya. Kamu mimpi buruk? Mas, aku mimpi Ayu mas. Pintu terbuka dari luar dengan keras. Arka berlari menuju arah orang tuanya dan beringsut ketakutan. Mah, aku tadi malam lihat Ayu mah. Cuma Ayu berubah jadi pocong mah. Pocong? Perasaan Buros semakin tak enak. Semalam mama juga mimpi Ayu berubah jadi pocong. Cuma mama ngerasa mimpi itu nyata pak, nyata. Arka terbelalak mendengar penuturan mamanya. Kok bisa mah? Mama juga gak tahu mas. Mama takut Ayu kenapa-napa. Coba lihat, Ayu udah pulang belum? Pak, bangun pak. Ucap Pak Dewor sambil menepuk-nepuk pipi Pak Slamet. Pak Slamet perlahan membuka matanya. Dia terlonjak, bangun dengan kaget. Astagfirullahaladzim. Kenapa tidur di sini toh Pak? Wajah Pak Slamet memucat. Saya semalam lihat pocong. Wajah Pak Kentung dan Pak Dewor juga ikut memucat. Ngapain Bapak malam-malam lewat sini? Saya nyasar Pak, saya takut banget. Pocongnya ada banyak di atas pohon. Tapi
Tapi apa, Pak? Ada mbak-mbak juga duduk di atas pohon. Pak Dewar dan Pak Kentung saling berpandangan. Kuntilanak? Bukan. Itu manusia. Mata Pak Slamet dan Pak Dewar terbelalak. Kejadian lagi, ucap Pak Kentung dengan gemetar. Bu, itu apa? Tanya Ayu menunjuk bangunan itu. Oh, itu tempat latihan nari. Dulu ada pelatih nari, tapi sekarang udah gak ngelatih. Emang kemana pelatihnya, Bu? Gak tahu, pelatihnya tahu-tahu gak ngelatih aja. Bukan ngelatih ibu-ibu, tapi ngelatih anak-anak. Tiba-tiba terlintas ide di pikiran Ayu. Gimana kalau aku yang ganti pelatih tarinya, Bu? Emang kamu bisa nari, Neng? Aku kan kuliah jurusan seni tari, Bu. Aku pengen banget suatu saat punya sanggar tari sendiri. Wah, bagus dong kalau gitu. Kebetulan anak-anak sini udah pengen nari lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, tapi Ayu belum juga pulang. Bu Ros dan Pak Herlambang terus menghubungi teman-teman Ayu, namun hasilnya nihil. Ayu menghilang dan tak ada yang tahu dia di mana. Aduh, Pak, Ayu kemana ya? Kok belum juga pulang? Tenang, Ma, jangan panik. Kita coba lapor polisi aja. Mana bisa, Pak? Ayu kan hilangnya belum ada 24 jam. Kan lapor polisi kalau hilangnya 1 kali 24 jam. Atau malah 2 kali 24 jam. Ucap Araka dengan santai, seraya memainkan gawainya. Kamu kok santai banget? Kamu gak khawatir adik kamu hilang? Ya enggak lah. Kan kalau gak ada dia, rumah jadi tenang. Gak ada yang cerewet. Arka, jaga mulut kamu. Dia itu adik kamu. Arka bangun dari kursi. Arka malah seneng kalau Arka jadi anak tunggal. Arka berlalu dan masuk ke dalam kamar. Ya Allah, Pak, kenapa sama Arka? Apa dia begitu karena kita, Ma? Bu Ros mendelikan matanya. Ngaco, enggak lah, Pak. Kita kan ajarin yang baik-baik ke anak-anak. Cuma memang si Ayunya aja itu yang keras kepala. Pak Herlambang menghela nafas. Sementara itu Pak Slamet yang masih syok dibawa oleh Pak Kentung dan Pak Dewar ke kampung mereka yang tak jauh dari hutan. Istighfar yo, Pak, nyebut, jangan blank. Pak Slamet hanya bisa komat kamit, mulutnya menyebut nama Allah. Teringat bagaimana semalam saat ia melihat ke atas. Belasan, tidak, puluhan, pocong duduk di ranting pohon. Yang membuat Pak Slamet terbelalak adalah ada anak gadis di atas sana, sedang mengguncang-guncangkan kakinya. Pak, kita sudah sampai, Pak. Mereka membawa Pak Slamet ke rumah Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dewar sama Pak Kentung, ini bawa siapa? Mereka mendudukan Pak Slamet di depan. Pak Slamet lemas dan wajahnya masih pucat. Kenapa Bapak ini? Sepertinya dia bukan orang sini, Pak. Ditambah dia masuk hutan larangan, Pak. Pak RT terbelalak. Segera dia masuk ke dalam rumah. Tak lama ia keluar membawa air di dalam botol kaca berbalut kain batik. Pak RT menyiram Pak Slamet dan Pak Slamet yang semula hanya diam saja mendadak gelagapan saat disiram air. Pak, gimana Pak rasanya? Tanya Pak RT. Saya enakan, Pak, tapi saya tetap takut karena semalam lihat pocong, Pak, banyak. Mereka bertiga saling pandang. Gimana ceritanya, Pak, bisa masuk ke dalam hutan itu? Pak Slamet menceritakan semuanya. Pak RT terbelalak. Anak gadis, ucap Pak RT setengah berteriak. Pak, gimana ini? Masa kejadian 10 tahun yang lalu terulang lagi? Astagfirullah, ya Allah. Pria itu lemas. Akan sulit jika dia sudah makan makanan dari sana. Pak Slamet semakin bingung dengan sikap orang-orang sekitarnya. Kenapa, Pak? Ada apa emang sama hutan itu? Anak gadisnya, dia kenapa? Terus 10 tahun yang lalu, kenapa? Pak RT duduk di sebelah Pak Slamet. Jadi hutan itu... Sementara di alam yang Ayu tinggali kini, sudah pagi, terdengar dari suara kokokan ayam. Terima kasih ya Pak, Ibu, padahal baru kenal sehari. Kalian udah perlakuin aku baik banget. Bu Siti menghampiri Ayu dan memegang wajah Ayu, rasanya dingin. Karena kamu itu manusia yang baik. Orang baik kan ketemu orang baik, begitu kan? Iya Bu,
kamu jadi pulang sekarang?" tanya Pak Engkus. Ayu terdiam, dia sebenarnya enggan untuk pulang. Ia merasa nyaman di rumah Bu Siti, tapi kalau dia tak pulang, dia bisa kena masalah yang lebih besar. "Neng, kalau masih di sini ya di sini aja dulu. Kamu nyaman kan di sini?" Tapi emang gak ngerepotin ibu sama bapak?" "Ya enggak lah, justru kita seneng loh," ucap Pak Angkus sumringah. Ayu merasa senang. "Oke deh, aku juga kan mau ajarin anak-anak nari." Lalu Bu Siti dan Pak Angkus pamit akan pergi ke kios tambal ban. Sementara Ayu, ia habiskan waktu di rumah. "Itu dia kakak manusianya," ucap salah satu anak. Semua anak-anak bersorak gembira. Ayu senang melihat semangat anak-anak untuk menari, meski wajah mereka tetap pucat. "Kita mulai sekarang ya. Kalau kemalaman, nanti kakak diomelin lagi sama mama kalian." "Santai aja dek, sampai subuh pun, ayo," ucap salah satu orang tua menemani. Aku tersenyum. Banyak kejanggalan yang Ayu rasakan. Pak RT, Pak Dewar, dan Pak Kentung pergi ke dalam hutan untuk memastikan apa yang dibilang oleh Pak Slamet. "Pak, yakin ke tempat itu? Horor banget loh Pak." "Udah tenang aja," ucap Pak RT. Setelah berjalan selama 5 menit, akhirnya mereka sampai di posisi yang sempurna. Ya, mereka mengambil posisi yang jauh, namun tetap untuk mengamati bangunan tua itu. "Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Robbi, Allahu Akbar." Mereka tak henti mengucap istighfar karena melihat sosok di bangunan itu. Sosok yang tengah menari dengan kain putih, serta dikelilingi pocong-pocong kecil. "Gak salah lagi," ucap Pak RT. "Ngapain Pak?" ucap seseorang di belakang mereka. Siapa? Sedangkan mereka cuma bertiga dan itu sejajar. Mereka bertiga gemetar. Tak mungkin ada orang yang tengah malam ke hutan larangan selain mereka. Kecuali itu. "Pak, ngapain?" Suara itu bertanya lagi, suara laki-laki dan berat. Perlahan Pak RT menengok ke belakang dan rupanya seorang bapak-bapak bertubuh tambun. Anu Pak, kita lagi cari seseorang," ucap Pak RT. Pak Kentung dan Pak Dewar ikut berbalik. Dan ketika mereka melihat orang yang sedang berbicara dengan Pak RT, mereka terkejut bukan main. Mereka berdua saling merapatkan diri. "Cari siapa emang?" "Pak RT, kita cari orangnya besok lagi aja ya. Sekarang udah malam, ayo Pak," ucap Pak Kentung menarik Pak RT dan berlari. Disusul Pak Doer. Kenapa kok lari?" Mereka berdua tak menjawab. Mereka berdua terus melantunkan ayat kursi dengan keras hingga sampailah mereka di luar hutan. "Pak, Bapak itu sadar nggak? Siapa yang tadi Bapak ajak ngomong?" "Bapak-bapak gendut kan?" "Ya Allah Pak, itu si Engkus, pocong Engkus." Wajah Bu RT dan Pak RT mendadak pias. "Tak tahu dari mana kamu? Dia si pocong Engkus. Karena dia pocong paling tinggi dan besar. Tadi aja ngomong sama Pak RT, dia dalam wujud pocong Pak. Ya Allah." Pak RT menghela nafas. "Ya Allah, lindungilah kami dari gangguan jin dan syaitan ya Allah." Keesokan paginya, tepat 3 hari Ayu tak pulang ke rumah. Bu Ros dan Pak Herlambang bersiap untuk pergi ke kantor polisi. "Mau kemana mah, Pak?" "Kita mau ke kantor polisi." "Ngapain?" "Kok ngapain sih? Ya mau laporin kehilangan Ayu lah. Dia sudah 3 hari gak pulang." "Biarin aja sih Ma, Pak, ntar juga pulang sendiri. Kalau dicariin, besar kepala dia." "Mama dan Papa berangkat dulu, kamu jaga rumah ya." Arka terlihat kesal saat orang tuanya tetap pergi ke kantor polisi. Ada atau enggak, emang nyusahin aja si Ayu bisanya, ucap Arka berbaring di sofa dan bermain gawai. Sebenarnya kemarin Arka itu sudah bekerja. Posisinya juga bagus, yaitu dia bekerja sebagai staf HRD. Namun sayang, Arka hanya bertahan 2 minggu karena dipecat. Alasannya adalah Arka sering terlambat, tak mau diatur dan arogan. Juga sering membuat keributan di kantor. Setelah selesai dari kantor polisi, sepanjang perjalanan baik Bu Ros maupun Pak Herlambang tenggelam dalam pikirannya masing-masing.
Mereka berpikir apakah mereka memang benar sejahat itu pada Ayu. Lalu Puro sadar kalau jalan yang mereka lewati adalah jalur menuju kampus. Namun saat di persimpangan, mobil belok ke arah kiri, sedangkan ke kampus Ayu harusnya mengambil jalan lurus. Kok belok kiri, Pak? Kampus Ayu kan lurus. Alamat yang dikasih anak buah saya memang ke arah sini, Bu, ucap Pak Brata. Jalan yang mereka lewati semakin gelap karena begitu lebatnya daun-daun yang ada di pepohonan sepanjang jalan. Ada perkampungan yang Puros lihat. Tapi ternyata lokasi yang diberikan anak buah Pak Brata lebih jauh masuk ke dalam. Tepatnya sudah mulai memasuki hutan. Kita sudah sampai. Mereka semua turun dari mobil. Ada banyak personel polisi di pinggir hutan. Mata Puros dan Pak Herlambang menangkap sesuatu. Pak, itu bukannya motor Ayu? Iya, kenapa ada di pinggir hutan ini? Mereka berjalan menuju ke arah kerumunan polisi. Ada petunjuk apa? Tanya Pak Brata. Kami menemukan motor ini terparkir di pinggir hutan. Dan juga 2 kilometer sebelum ini kami menemukan ponsel yang diperkirakan milik saudara Ayu. Petugas polisi itu menyerahkan plastik bening berisi ponsel milik Ayu. Pak, ini ponsel Ayu, Pak. Ponsel Ayu. Pak Herlambang juga menitikkan air mata. Pak, apa yang terjadi sama anak saya? Kenapa barang-barangnya ditemukan di pinggir hutan gini? Kami belum bisa memastikan. Untuk lebih lanjut, kami akan menuju Kampung Sawo untuk menemui kepala desanya. Karena yang saya dengar, hutan ini nggak bisa sembarangan orang masuk. Jadi kita harus konsultasi dulu sama warga kampung sekitar sini, ucap petugas polisi. Nggak bisa sembarangan masuk. Terus anak saya gimana? Ayu, ini mama. Kamu di mana, Ayu? Ma, sabar, Ma. Kapan kita ke Kampung Sawonya, Pak? Kemungkinan besok, karena hari juga sudah mau malam. Selamat pagi, Pak. Kami dari kepolisian. Saya Brata, ini anak buah saya. Ini Pak Herlambang, Puros, dan Arka. Ucap Pak Brata memperkenalkan diri. Saya RT di kampung ini. Nama saya Rohmat. Ini Pak Dower dan Kentung. Dan Pak Nasim. Kalau gitu mari masuk, Pak. Pak Kades sudah menunggu kita di aula desa. Padahal cuma mau nanya, tapi di aula. Kayak di pengadilan aja. Cibir Arka. Shh, jaga omongan kamu. Kalau kamu gini, mending kamu di mobil aja, ucap Pak Herlambang. Semua duduk saling berhadapan. Ternyata di dalam desa tak hanya Pak Kades, melainkan ada sesepuh kampung, juga seorang kiai. Langsung saja ke intinya, Pak, bisik Pak Herlambang pada Pak Brata. Pak Brata mengangguk. Pak Kades. Belum selesai Pak Brata bicara, Pak Kades memotong pembicaraan Pak Brata. Sebelumnya saya mau bertanya, kenapa Bapak dan Ibu sekalian mau menanyakan soal hutan larangan? Iya, makanya kita hadirkan kiai dan sesepuh desa. Karena bagi kami berasa horor kalau bicara soal hutan itu. Baik, begini, anak Ibu Ros dan Pak Brata hilang seminggu yang lalu. Terakhir ia izin untuk bimbingan skripsi di kampusnya, namanya Ayu Maharani. Kami sudah mencari Ayu selama 3 hari ini, dan hasil yang kami temukan adalah motor dan ponsel Ayu ditemukan di pinggir hutan. Mendengar penuturan itu, Pak Dower dan Kentung dan juga Pak RT mendadak pucat. Mereka gemetar, juga keringat dingin membanjiri tubuh mereka. Pak, kalau ada yang Bapak tahu, tolong sampaikan, agar kami mudah untuk mencari keberadaan Ayu. Pak RT menghela nafas. Sebenarnya seminggu yang lalu ada orang luar ditemukan pingsan di hutan. Dia nyasar dan dari pengakuannya, dia lihat banyak pocong di atas pohon. Namanya Pak Slamet, bukan cuma poci aja yang dia lihat. Dia lihat anak gadis duduk uncang-uncang kaki di pohon. Mbah Yono terbelalak. Kenapa kalian gak bilang? Bukan cuma itu, untuk membuktikan omongan Pak Slamet, kami masuk ke dalam hutan. Hasilnya kami lihat anak gadis senari dikelilingi pocong-pocong kecil di bangunan tua sanggar itu. Selain itu kita juga disamperin sama pocong engkus. Kali ini Pak Kades, Pak Kiai Ahmad, dan Mbah Yono terbelalak sambil mengucap istighfar. Ya Allah, kenapa kalian gak cerita? Kak, kami takut kena imbasnya, Pak.
Tunggu, maksudnya apa ini? Pocong, anak gadis. Maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Ucap Puros dengan gusar. Begini, sepertinya benar, anak ibu ada di dalam hutan. Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kita cari ke dalam hutan sana. Bu, tenang dulu bu, masalahnya anak ibu itu ada di alam bangsa jin. Puros yang mendengar mendadak lemas, sementara Pak Herlambang, dia masih terlihat bingung. Maksudnya apa? Ayo anak saya di mana, Pak? Sekitar 30 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1987. Hutan itu memang sudah dikenal angker. Banyak yang bicara kalau itu adalah kerajaan jin pocong. Karena banyak warga melihat pocong. Lalu ada sepasang suami istri bernama Engkus dan Siti. Mereka pasangan suami istri yang selalu rukun, meski belum dikaruniai anak. Engkus dan Siti setiap hari bekerja di ladang milik juragan yang congkak dan tamak. Sering sekali gaji karyawan yang lain termasuk Engkus dan Siti telah dibayarkan. Hingga pada suatu hari, Engkus meminjam uang sebesar 500.000 kepada rentenir karena istrinya sakit tipes. Dan dari sinilah masalah mereka muncul. Engkus sering menunggak cicilan bunga yang begitu besar. Hingga hutang yang semula hanya 500.000 ini menjadi 2 juta rupiah. Di zaman itu uang 2 juta rupiah sudah sangat besar. Hingga pada suatu waktu Engkus hendak dibunuh, sementara Siti akan dijadikan gundik oleh rentenir itu sebagai penebus hutang. Karena mereka takut, mereka memutuskan untuk kabur. Mereka berlari sejauh mungkin sebelum anak buah rentenir itu datang. Terus berlari dan berlari hingga tak sadar mereka memasuki hutan larangan. Siti terjatuh. Aku gak kuat, Kang. Akang pergi selamatkan diri Akang, biar Neng yang di sini. Gak bisa, Akang gak bisa pergi tanpa kamu. Ayo bangun dan lari. Akang gak rela kamu dijadiin gundik sama dia. Hingga, kenapa? Tanya seseorang, suara wanita. Sontak saja Engkus langsung menoleh ke arah sumber suara. Ternyata benar, itu seorang wanita parubaya dengan tubuh tambun. Saya mau pergi, Bu, Belum selesai Engkus bicara, omongannya sudah dipotong oleh wanita itu. Kalian ketakutan kan? Ikut saya jamin. Hidup kalian akan aman dan tentram. Dan semenjak saat itu Engkus dan Siti mengikuti wanita itu masuk ke alam lain. Pernah satu waktu, Engkus dan Siti menyadari kalau mereka ada di kampung pocong. Seperti yang dibicarakan warga, namun karena penghuni kampung itu baik, terlebih wanita yang bernama Wirja juga menerima mereka. Akhirnya mereka putuskan untuk tinggal di alam gaib. Engkus dan Siti sering mengajak orang-orang yang tersesat dan putus asa untuk pergi ke kampung pocong, seperti yang mereka lakukan pada Ayu. Saya akan bernegosiasi sama Engkus. Sepertinya anak bapak tinggal sama Engkus dan Siti. Mudah-mudahan saja semuanya lancar, ucap Kiai Ahmad. Dan pada malam hari, mereka menggelar tikar dan mengadakan pengajian. Mereka lakukan itu tepat di tengah hutan. Baik Pak Kentung maupun Pak Dower hanya bisa menunduk karena mereka melihat pocong satu persatu muncul. Kita terus mengaji dan berdoa. Kita memohon kemudahan pada Allah agar Ayu kembali pada ibu dan bapak. Tapi dengan catatan, sayangi Ayu karena dia juga darah daging ibu dan bapak, ucap Pak Kiai. Di depan mereka muncul kepulan asap yang sangat tebal. Perlahan asap putih itu berkumpul hingga membentuk suatu wujud. Ahmad, lama tak jumpa. Sosok pocong ramping namun tinggi menjulang ke atas. Ya, dia adalah Nyai Wirja, pemimpin kerajaan jin pocong di hutan larangan. Siapa yang sudah masuk ke alamnya, memakan makanan di sana, memakai fasilitas di sana, tidur di sana, bahkan bercengkrama dengan penghuni di sana, Nyai Wirja akan memocongkan orang itu. Dan tentu atas persetujuan orang itu sendiri yang berkeinginan menetap di kerajaan Nyai Wirja. Seperti Pak Engkus dan Bu Siti yang memilih untuk menjadi pocong dan menetap tinggal di alam lain. Kalau dibilang meninggal, wallahu a'lam.
Karena saat Pak Angkus dan Bu Siti pergi ke dunia nyata pun, wujud mereka berbentuk pocong. Nyai Wirja, saya kesini ingin bicara denganmu. Soal anak gadis itu, tanya Nyai Wirja. Buros dan Pak Herlambang yang melihat sosok pocong di hadapannya bergidik ngeri, juga dengan yang lain. Benar, saya tahu anak itu ada di alammu. Kembalikanlah, orang tuanya mencari. Nyai Wirja tertawa. Tertawanya menggelegar. Mencari untuk apa? Bukankah orang tuanya hanya mengkhawatirkan motor daripada anaknya? Astagfirullah Wirja, orang tua itu hanya manusia, tak luput dari kesalahan. Lagian anak itu bukan dari bangsamu, dia manusia. Tapi aku rasa sebentar lagi dia akan bergabung dengan kami. Ucap Nyai Wirja dengan angkuh. Mendengar hal itu Buros langsung histeris. Tidak! Dasar kau iblis licik, kau menculik anakku, kembalikan anakku, kembalikan. Hei manusia, aku tak menculik anakmu, tapi anakmu yang datang pada kami. Lalu Nyai Wirja memperlihatkan alamnya dari sinar yang ia keluarkan. Terlihat jelas di sana, Ayu tengah membantu anak-anak menari. Ayu juga terlihat bercengkrama dengan penghuni lain. Dan yang membuat hati Buros tersayat adalah Ayu menyender di bahu perempuan parubaya dengan manja. Hal yang tak pernah ia lakukan bersama Ayu. Bagaimana? Ayu terlihat bahagia bukan? Ucap Nyai Wirja. Meski begitu, dia anak kami, dia harus pulang. Ucap Pak Herlambang. Nyai Wirja kembali tertawa. Mau apa kau suruh anakmu pulang? Untuk dicaci, dimaki? Aku heran dengan manusia. Saat belum punya anak, memohon pada Tuhan agar segera diberi anak. Saat sudah diberikan, malah disia-siakan, disiksa, dicaci, dimaki, dihujat, bahkan dibunuh. Ucapnya Wirja dengan menggelegar. Kami para bangsa jin selalu menyayangi anak kami. Jika ada manusia yang tak sengaja menginjak anak kami, tak segan-segan kami balas mereka. Bahkan hewan pun tak rela jika anak mereka disakiti. Manusia memang makhluk yang paling mulia dibanding dengan kami. Tapi dengan sifatnya dan nafsunya, mereka merusak kemuliaan yang sudah Tuhan berikan. Menggugurkan anak, membunuh, membuang, bahkan menjual anak mereka. Kasih tahu padaku, Ahmad, di mana akal mereka? Soal kembali atau tidak, biar Ayu yang memutuskan. Ucapnya Wirja lalu menghilang. Kalau ada yang heran, kenapa Kiai Ahmad tak melawan atau menyerang? Karena sebenarnya bangsa jin pocong itu tak mengganggu warga sekitar. Mereka saling menjaga satu sama lain agar tak saling mengusik. Ditambah kerajaan itu sudah ada sejak zaman dulu, jadi mungkin umur Nyai Wirja sudah ratusan tahun. Namun semua berubah saat kejadian 10 tahun yang lalu, di mana ada seorang mahasiswa yang masuk ke kampung jin itu tanpa sengaja. Mahasiswa itu diterima baik dan mengajarkan tarian daerah timur pada anak-anak. Namun semua berubah saat mahasiswa itu ketahuan telah melakukan pelecehan pada salah satu anak-anak. Sehingga orang tua dari anak itu dan juga Nyai Wirja murka. Mahasiswa itu dihabisi dengan cara kejam hingga dia mati dengan cara mengenaskan. Dan semenjak saat itu, penduduk kampung sekitar semakin takut untuk pergi ke hutan. Lalu gimana sama anak saya, Pak? Tanya Pak Herlambang memelas. Kita harus banyak berdoa dan memohon sama Allah agar Ayu segera kembali pada bapak dan ibu. Dan untuk Arka, kenapa kamu bicara seperti itu? Dia kan adikmu. Ucap Kiai Ahmad. Arka berdecak kesal. Bodoh amat. Aku yakin Ayu bakal lebih milih jadi anak pocong. Arka, keterlaluan kamu. Ucap Buros. Kenapa? Kan mama yang selalu bilang sama aku kalau Ayu itu anak bawa sial. Gak cerdas, gak pinter kayak aku. Bisanya malu-maluin. Aturan kalau hilang kayak gini, seneng dong. Kok malah dicari? Buros terbelalak. Tiba-tiba pikirannya memutar balik bagaimana sikapnya terhadap Ayu. Sementara itu, Ayu sedang menikmati udara pagi di teras rumah Bu Siti. Seperti biasa, jika hari menjelang pagi, suasana menjadi sepi. Berbeda dengan suasana saat malam yang ramai.
Bu Siti duduk di samping Ayu. Kamu udah 3 hari di sini, kamu gak mau pulang? Ayu yang ditanya seperti itu oleh Bu Siti pun mendadak tak enak hati. Aku ngerepotin ibu ya? Enggak kok, maksud ibu emang kamu gak kangen sama rumah? Ayu tersenyum kecut. Dari kecil aku serasa seperti anak tiri, Bu. Ibu itu sayang sama Ayu. Tentu kamu sudah kami anggap seperti anak kami sendiri. Kami senang kamu di sini, Nak. Ayu memegang tangan Bu Siti. Kalau gitu ibu harus jujur sama Ayu ya. Bu Siti heran. Jujur apa? Siapa ibu sebenarnya? Tempat apa ini? Bu Siti terbelalak saat Ayu bertanya seperti itu. Ayu, apa jangan-jangan kamu? Ayu tersenyum. Kemarin, selepas makan siang, Ayu beranjak untuk mencuci piring. Lalu ia pergi ke belakang rumah, tempat biasa Bu Siti mencuci piring. Namun ada yang janggal yang Ayu rasakan. Ayu merasa mendengar ada suara sirene mobil dan juga percakapan orang-orang. Juga ia mendengar suara teriakan, suara yang ia kenal. Kok kayak suara mama? Namun Ayu segera menepis. Mana mungkin mama nyariin, paling mereka seneng aku gak ada di rumah. Yang membuat Ayu heran, ada suara namun tak ada rupa. Jelas saja membuat bulu kuduk Ayu merinding. Lalu ia bermaksud untuk membersihkan rumah, agar ketika Bu Siti dan Pak Angkus pulang, rumahnya dalam keadaan rapi. Bersihin apa jangan ya? Kalau bersihin ntar dianggap gak sopan. Kalau enggak, pamali namanya. Akhirnya Ayu memutuskan untuk membersihkan kamar Bu Siti. Namun saat hendak ingin membuka pintu kamar Bu Siti, Ayu hampir terjatuh karena lantai yang licin. Astagfirullahalazim. Dan tiba-tiba saja pintu kamar dan jendela buka tutup dengan sendirinya. Dan terbanting dengan keras. Ada apa ini? Ucap Ayu dengan ketakutan. Lalu perlahan rumah Bu Siti menghilang, diganti dengan pepohonan yang lebat. Ayu mencoba pergi keluar rumah, namun hasilnya sama, semua rumah warga menghilang. Ayu panik bukan main, ia merasa kalau pasti ada yang benar-benar tak beres. Ayu lihat ke sekeliling, Ayu yakin ini adalah waktu siang, mengingat cahaya mentari yang menembus lebatnya pohon. Dan yang membuat Ayu makin terbelalak adalah Ayu melihat bayangan pocong di sekitarnya. Ada yang duduk diam di atas pohon, ada yang terbang ke sana kemari. Benar-benar pemandangan yang menyeramkan. Ayu duduk lemas, ia benar-benar ketakutan. Ia menutup matanya dengan telapak tangan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ucap Ayu dengan ketakutan. Lalu ia mendengar ada suara mendekat, makin mendekat dan mendekat. Ayu merasa tangannya disentuh oleh sesuatu yang dingin. Kakak. Ayu mendengar suara yang ia kenal. Kakak, buka kak. Perlahan Ayu membuka telapak tangan yang menutupi wajahnya. Lydia. Ayu kembali terkejut karena semuanya nampak seperti semula. Ayu duduk di teras rumah Bu Siti. Banyak rumah-rumah warga. Ada sebagian warga yang berlalu lalang. Tadi itu... Lydia tersenyum lalu duduk di samping Ayu. Kakak kayaknya bukan asli sini ya? Ayu menggeleng. Ini tempat kami kak, kalau manusia bilang kerajaan jin pocong. Ucap Lydia. Biasa aja kali kak, gak usah takut. Selama kakak di sini kami menerima kakak dengan baik kan? Ayu terdiam, dia berpikir kalau memang yang diucapkan Lydia ada benarnya. Tapi tetap aja kalian kan pocong, makhluk kayak gitu kan biasanya. Jahat, tanya Lydia memotong pembicaraan Ayu. Ayu mengangguk dengan polos. Kak, ini akhir zaman. Manusia di zaman sekarang lebih jahat dari kami. Ayu terperangah. Apa maksudnya? Buktinya mana? Sering banyak para remaja datang ke sini buat uji nyali. Mereka mancing-mancing kami supaya kami menampakkan diri dan mengganggu. Biar apa coba? Kami hidup dengan dunia kami, tapi mereka datang mengusik. Malah sampai ada yang buang air sembarangan. Kayak gak ada WC aja di rumah mereka. Kakak tahu sanggar tari yang biasa dipakai buat latihan kita.
Iya, tahu kenapa? Awalnya kades dulu, bangun itu buat orang-orang yang kerja di kebun, kalau lewat sini bisa istirahat di situ. Makin lama malah dibuat tempat enak-enak sama manusia nggak tahu diri. Miskin amat ngelakuin kayak gitu di dalam hutan, kan ada hotel. Nanti kalau kita peringatkan mereka atas perbuatannya, mereka malah nuduh kita yang jahil. Terus manggil paranormal buat nyerang kami, termasuk Nyai Wirja. Ucap Lydia. Peringatan gimana? Ya kalau ada yang buang air sembarangan, kita buat kelaminnya bengkak atau susah buang air. Kalau ada yang ngeludah sembarangan, kita buat mulutnya manyon. Atau yang enak-enak sembarangan, kita buat mereka kencet. Bentar, kamu bilang enak-enak, dari mana taunya? Kan manusia sering bilang gitu, Kak. Ayu hanya tersenyum kecut. Pernah ada manusia kesini minta pesugihan pocong biar kaya. Jadi dia mau pelihara kita dan suruh kita cari uang. Pas kena batunya nyalain kita karena kita yang goda. Padahal banyak loh manusia datang ke sini dengan sukarela. Terus dikabulin? Yo enggak lah Kak, Nyai Wirja melarang kami untuk membuat perjanjian dengan manusia. Nyai Wirja mau kita hidup berdampingan dan saling menghormati. Jadi Lydia sudah cerita sama aku, Bu. Yang mau aku tanya, apa Ibu sama Pak Engkus juga pocong? Bu Siti tersenyum. Sebenarnya Ibu sudah tahu kalau kamu sudah sadar di mana kamu berada. Ayu terbelalak. Tahu dari mana, Bu? Ada deh, makanya Ibu tadi nanya sama kamu gak mau pulang. Ayu terdiam. Awalnya aku takut, Bu, tapi begitu ingat bagaimana perlakuan kalian, termasuk Bu Siti sama Pak Engkus, aku jadi betah di sini, Bu. Bu Siti tersenyum seraya mengelus pipi Ayu. Kamu itu anak baik, Yu. Orang baik akan selalu mendapat kebaikan, bukan? Ayu merasa terharu ketika Bu Siti bilang seperti itu. Sementara di rumah Ayu, sudah 2 minggu Ayu tak ada di rumah. Semenjak saat itu, Bu Ros banyak melamun dan menghabiskan waktu di kamar Ayu. Teman-teman Ayu, bahkan dosennya pun datang untuk sekedar memberi semangat pada wanita yang telah melahirkan Ayu. Dan ada satu hal yang membuat Bu Ros kaget. Teman-temannya bilang, Ayu sering bercerita kalau dia sangat bahagia mempunyai keluarganya. Aku yakin kamu pasti seneng kan ngelihat mama sama papa menderita. Emang bangsat kamu, Yuk. Arka terus memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Tak peduli hari sudah gelap, karena memang itu mau Arka. Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam, akhirnya Arka sampai di hutan yang ia tuju. Gelap dan mencekam, waktu menunjukkan pukul 6 sore. Arka parkirkan motornya dan berjalan menuju ke dalam hutan. Arka terus berjalan ke dalam hutan. Pepohonan semakin lebat dan suasana semakin gelap. Rasa takut Arka dikalahkan dengan rasa bencinya pada adiknya itu. Baginya adiknya adalah penghancur kebahagiaannya. Ini pasti tempatnya. Ayo, ayo, keluar kamu anjing. Ayo, aku tahu kamu ada di sini. Muncul kamu. Bawa pasukan pocong kamu. Aku tahu kamu senang kan lihat papa sama mama menderita. Muncul sini. Jangan bisanya sembunyi di balik kafan si pocong itu. Arka terus berkoar-koar. Hingga koarannya itu bukan hanya mengganggu wilayah Nyai Wirja, tapi penunggu lain di hutan pun terusik dengan suaranya. Tiba-tiba Arka mendengar suara berdesis. Hah, pengecut! Tak berapa lama matanya menangkap sosok perempuan yang tengah bergegas menuju ke arahnya. Semakin dekat, ternyata sosok itu adalah Ayu. Ayu menggunakan baju kuning bergambar Doraemon dengan celana kulot putih. Nah, ini dia orangnya. Arka pun menghampiri Ayu. Dan saat sudah dekat, Arka menarik rambut Ayu dengan kuat. Bang, sakit bang. Arka semakin keras menarik rambut Ayu. Berisik kamu, tahu nggak? Kamu nggak ada, juga cuma nyusahin. Kenapa nggak sekalian mati aja sih, hah? Ayu semakin menangis. Sakit bang, jangan dijambak rambut aku. Mana pasukan pocong kamu? Katanya kamu udah bahagia. Mana, hah? Tunjukkan semuanya ke aku. Aku mau suruh mereka ambil kamu. Aku rela kamu jadi pocong sekalian sama mereka.
Bang, ampun bang. Arka melepas tangannya dari rambut Ayu. Wajah Ayu mulai membiru dan mulai kehabisan nafas. Lalu Arka melempar tubuh Ayu hingga terpelanting dan menabrak pohon. Lalu tubuh Ayu kejang-kejang. Mampus kamu. Tapi lama-kelamaan tubuh Ayu yang kejang itu berubah semakin besar dan tinggi. Perlahan tubuh itu pun berbalut kain putih kotor. Sosok itu berbalik ke arah Arka dan menatap Arka. Arka yang melihat makhluk itu mendadak gemetar. Selain pocong itu tinggi dan besar, juga wajahnya hancur serta mulutnya terus mengeluarkan darah. Tolong! Teriak Arka. Arka terus berlari sampai ia merasakan ada air menetes di atas. Dan setiap tetesan itu mengenai kulitnya terasa terbakar. Arka berlari terus sampai wajah Arka ditabrak oleh pocong kecil yang terbang ke arahnya. Pocong itu menabrak wajah Arka berkali-kali hingga Arka tersungkur ke bawah pohon besar. Dasar manusia tak tahu diri! Arka berteriak dengan melengking. Dada Arka itu dicakar oleh makhluk itu. Arka merasakan sakit luar biasa pada dadanya. Dengan susah payah Arka bangun dan berlari meninggalkan kerumunan pocong itu. Terus berlari dan berlari hingga ia berhasil keluar dari hutan itu dan menemukan motornya. Sepanjang perjalanan Arka memegangi dadanya yang terus mengeluarkan darah. Pocong-pocong itu terus mengejarnya. Dia menjatuhkan dirinya di jok belakang, terus seperti itu, hingga pocong menimpa badan Arka, lalu motornya oleng. Ayu terdiam menyaksikan kakaknya dari alam lain. Lihatlah bagaimana jika benar itu kamu. Kamu bakal meninggal dengan konyol, Ayu. Ujar Bu Siti dengan geram. Ayu tetap diam. Ia tak paham dengan kakaknya yang berkelakuan seperti psikopat. Perlahan Arka membuka matanya. Dia merasa dadanya sangat nyeri. Arka lihat ia berada di ruang serba putih. Apakah aku sudah mati? Arka, ya Allah, kamu sudah sadar nak? Ucap Arka mencari sumber suara. Ternyata itu papanya. Pah, aku takut, Pah. Kenapa? Takut apa? Cerita sama papa. Pocong, Pah. Ayu berubah jadi pocong, Pah. Begini, Pak. Luka cakaran binatang buas yang ada di dada Arka ini cukup dalam. Juga di dalamnya terdapat banyak kotoran seperti tanah. Demi mencegah infeksi, kita harus lakukan operasi. Kalau enggak, bisa kena ke jantung nanti. Bukan karena binatang buas, Dok. Ini cakaran setan. Dicakar setan, Dok. Tenang, Arka. Nanti lukamu bisa tambah parah. Enggak. Aku nggak mau dioperasi. Ini bekas setan, Pak. Setannya mau bunuh aku. Karena takut lukanya kian parah, akhirnya perawat menyuntik bius ke dalam infus. Hingga tak berapa lama Arka mulai lemas dan tertidur. Apa yang menimpa Arka sekarang itu adalah hasil dari perbuatannya, Pak, Bu. Jika ada jin yang mengganggu, memang wajib kita lawan. Tapi jika kita yang menantang, akan berakhir seperti Nak Arka. Jelas Ustadz Denny. Maksud Pak Ustadz, jadi anak saya nantang jin gitu? Tanya Bu Ros. Ya, kelihatan begitu. Luka cakaran di dadanya itu bukan luka cakaran binatang buas. Lalu kami harus apa, Pak Ustadz? Anak kami bungsu juga diambil sama jin. Ustadz Dedi tersenyum. Soal anak bungsu Bapak, tak lama dia akan pulang kok. Terlihat wajah sumringah pada Bu Ros dan Pak Herlambang. Sebagai orang tua, kalian harus banyak introspeksi diri. Apakah kalian berbuat salah, menyakiti hati anak? Sudah adilkah terhadap anak? Bu Ros dan Pak Herlambang hanya menunduk lesu. Keesokan harinya, Arka dioperasi untuk luka di dadanya. Sementara Bu Ros dan Pak Herlambang menunggu cemas di luar ruang operasi. Pak, kok operasinya lama banget ya? Sabar Ma, kita doakan semoga Arka sehat dan lancar menjalani operasinya. Hingga akhirnya mereka mendapatkan kabar kalau operasi berjalan lancar dan kondisi Arka sudah stabil. Ini adalah hari ke-10 Arka dirawat. Memang cukup lama Arka dirawat, mengingat lukanya cukup parah. Arka sudah sehat dan hari ini Arka diperbolehkan pulang, ucap perawat dengan ramah. Kakek itu berjalan dengan tegap, berjalan menuju tempat yang ia tuju. Astagfirullah,
Ya Allah ya Robbi, setan! Semua orang yang melihat langsung ambil 1000 langkah karena takut. Sementara mata itu yang melihat merasa aneh dengan tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Jangan hiraukan, fokus sama tujuanmu. Lalu kaki itu kembali melangkah, berjalan di kegelapan malam. Pak, ada yang ngetuk pintu depan. Papa bukain Ki, Mama lagi ngobatin luka Arka. Siapa sih jam 8 malam gini bertamu? Pak Herlambang bergegas menuju pintu depan. Saat ia membuka pintu, matanya seketika terbelalak. Ayu! Pak Herlambang berteriak. Ya, Ayu pulang. Ini beneran Ayu. Ayu anak papa. Ucap Pak Herlambang dengan mata berembun. Pak Herlambang meraba tubuh Ayu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Percaya kalau ini aku, ucap Ayu dengan datar. Pak Herlambang tak bisa menyembunyikan lagi rasa bahagianya. Ya Allah, Ayu! Pak Herlambang memeluk Ayu dengan erat. Mendengar suara keributan di luar membuat Bu Ros penasaran. Bentar ya Kak, Mama mau lihat siapa yang datang. Bu Ros pergi keluar kamar. Saat melihat Pak Herlambang memeluk Ayu, Bu Ros seketika berteriak. Bu Ros berlari dan memeluk Ayu. Akhirnya kamu pulang, Nak. Sudah sebulan kamu pergi. Ayu melepas pelukan mamanya. Dia kaget mendengar ucapan ibunya. Sebulan? Orang aku cuma pergi seminggu kok. Seminggu gimana? Kamu ini pergi selama 1 bulan. Kami di sini benar-benar khawatir sama kamu. Lalu Ayu menangkap sosok kakaknya yang berdiri di depan pintu kamar. Terlihat ada perban di dadanya. Ayu tersenyum sinis melihat kakaknya. Pocong, ngapain pulang? Udah bener kamu di sana jadi pocong, ucap Arka dengan sinis. Arka, bicara apa kamu? Mama papa tahu kenapa dia begitu. Karena kemarin dia datang ke dalam hutan. Dia menantang semua penghuni hutan. Dan mama tahu, pas ada sosok menyerupai aku datang, dia menjambak sosok itu. Coba mama bayangin, gimana kalau sosok itu aku beneran? Ayo, abangmu gak mungkin begitu. Mama tahu dia. Iya, semua yang diomongin Ayu itu bohong. Mana mungkin aku bersikap kayak kriminal gitu. Ayu, kamu yakin itu abangmu? Ucap Pak Herlambang. Ayu terdiam, sementara Arka dia tersenyum lebar. Ternyata memang tepat keputusanku, ucap Ayu. Ayu mengangkat wajahnya, lalu ia berlalu menuju kamarnya. Ayu, mau kemana nak? Tanya Bu Ros. Pak Herlambang dan Bu Ros mengikuti Ayu. Lalu Ayu masuk kamar, ia ambil tas besar di atas lemari. Dan ia pindahkan bajunya yang ada di dalam lemari. Ayu, kamu mau kemana? Ayu tak menjawab, dia terus membereskan baju-bajunya. Bu Ros menutup lemari dengan kasar sehingga tangan Ayu terjepit. Mau kemana kamu? Sudah pergi sebulan, sekarang mau pergi lagi. Kamu gak sayang sama mama? Ucap Bu Ros dengan emosi dan tangisan. Sayang sama mama? Mama aja gak percaya sama anak gak berguna ini kan? Buat apa sayang? Harusnya orang tua itu selalu mempercayai anak-anaknya. Ucap Ayu dengan datar. Kamu gak boleh pergi Ayu. Ini rumah kamu. Ini orang tua Ayu. Maklumi kesalahan abangmu. Abangmu mungkin hilaf. Ucap Pak Herlambang. Iya, abang hilaf. Sementara aku selalu salah. Gitu kan? Ayu menutup tasnya dan mengangkat tasnya lalu pergi keluar. Sana kumpul sama pocong. Emang tempat kamu itu di situ, pantes. Cibir Arka. Ayu berhenti berjalan dan menoleh ke arah abangnya. Ia menatap tajam abangnya. Dan kau ini cuma calon sampah yang bisanya cuma mendebar bau di mana-mana. Ucap Ayu dengan sinis. Wajah Arka memerah mendengar perkataan Ayu. Ayu, mama mohon jangan pergi Ayu. Ini rumah kamu. Kita sama-sama lagi kayak dulu. Namun keputusan Ayu sudah bulat. Ia lebih memilih hidup bersama Bu Siti dan Pak Angkus di alam lain. Bu Ros berteriak histeri saat Ayu pergi keluar. Pak Herlambang ingin mengejar, namun entah kenapa tubuhnya dan tubuh istrinya sama sekali tak bisa digerakkan. Ayu, kembali nak, sini Ayu.
Namun yang dipanggil tak menggubris teriakan kedua orang tuanya. Ia terus berjalan dan terus berjalan, hingga ia hilang di telan kegelapan malam. Lihat, bahkan saat kau kembali pun, orang tuamu dan abangmu tak meminta maaf, bukan? Dan cerita selesai sampai di sini. Kisah ini terjadi saat tahun 2017. Ayu nama samaran, jadi Pocong. Wallahu a'lam. Karena di hari-hari tertentu aku suka lihat Ayu ziarah ke makam Puros. Puros itu juga nama samaran ya. Ya, Puros meninggal tahun 2019 karena depresi. Pak Herlambang sendiri sakit-sakitan dan sering lamun. Arka, entah gimana hidupnya dia. Cuma semenjak kejadian itu, dia susah banget kerja di PT-PT. Jadi sekarang dia jualan cireng isi di rumah. Bukan ngerendahin yang dagang, cuma kalau ingat sifat sombong dia yang selalu banggain lulusan PTN dengan gelar terbaik, berasa aneh gitu lihat hidupnya yang sekarang. Dan sampai sekarang Ayu juga nggak pernah pulang lagi ke rumah. Cuma mengunjungi makam, habis itu hilang lagi. Warga yang lihat Ayu pulang juga sudah terbiasa. Mereka juga tidak merasa takut terhadap Ayu. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, mau anak sebanyak apapun, kita sebagai orang tua harus adil, jangan berat sebelah. Didik si kakak jangan dengki, didik si adik jangan besar kepala. Anak kan amanah yang Allah kasih, amanah itu titipan. Kalau nggak diambil Allah, ya diambil makhluk lain kayak Ayu. Jadi mulai dari sekarang belajar jadi orang tua yang baik. Karena kalau kita tanamkan kebaikan pada anak, maka anak akan kasih kita hasil yang baik juga. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat buruk dan penyakit hati ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.